Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu. Ini Bu, kebetulan untuk dalam proses pencapaian tugas guru penggerak. Jadi Fit sekarang berada di posisi untuk supervisor Ya. ketika Ibu mengajar. Jadi sebelum itu kita akan melakukan observasi dulu Bu ya. Ya. Jadi nanti diharapkan kayak kalau mengajar di kelas nampak sintak-sintak pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi Bu, itu Bu, yang pertama Bu, ingin tahu itu Bu bisa kenal diri Bu. Silakan. Saya Rahma Sofiana, manajer bidang studi pendidikan agama Islam. Saat ini saya berada pada 3 tingkatan kelas, 10, 11, dan 12. Tapi mungkin untuk kalau Bapak mau observasi dalam waktu yang dekat, kita observasi di kelas 11 AKL. Oke. 1. 11 angka. 11 AKL 1. Kebetulan pada kelas itu saya akan mengajar hari Rabu. Hari Rabu, oke baik. Saya mengajar hari Rabu di sana. Hari Rabu ya, Ya. oke baik. Jadi nanti apa kira temanya ini Bu? Anak-anak akan masuk dengan materi adat menggunakan media sosial. Materi ada. Menggunakan media sosial. Oke, menggunakan media sosial. Jadi tujuan pembelajarannya bagaimana nih Bu? Oke. Pada adat media sosial itu kita akan pada adat pembelajaran itu kita supaya siswa itu dapat menjelaskan apa saja adab yang dilakukan di dalam menggunakan media sosial itu berdasarkan pengetahuan yang ada pada literasi yang sudah kita berikan. Oke baik. Kemudian supaya mereka mampu untuk melakukan analisis apakah dalam menggunakan media sosial itu berdasarkan kepada adab itu mampu memberikan dampak positif. Nah, terakhir nanti kita berharap anak-anak di akhir setelah mereka belajar mereka mampu untuk membuat suatu komen pada media sosial itu secara positif. Oke baik, luar biasa Bu ya. Selanjutnya Bu, pengembangan yang akan hendak Ibu capai apa nanti Bu dalam pembelajaran Bu? Pengembangan ini maksudnya KKBB ya Pak? Ya, lebih tepat. Lebih tepatnya mengarah ke kriteria yang kita harapkan itu pertama supaya siswa itu paham pengertian dari adab menggunakan media sosial itu apa saja. Nah, nanti mereka harus mengetahui dalil apa. Dalil di sini yang dimaksud yang pertama itu adalah ayat Al-Quran dan hadis yang mendasari adab menggunakan media sosial itu berdasarkan Islam itu apa. Oke. Kemudian Baik. mereka mampu berdasarkan kepada ayat Al-Quran dan hadis itu dan kaidah agama apa saja adab mereka dalam menggunakan media sosial. Oke, ada menggunakan media sosial ya. Oke baik. Jadi habis itu nantinya bagaimana strateginya nih Bu untuk atau apa strategi yang kalian Ibu persiapkan itu? Kita rencanakan metode yang akan saya pakai itu adalah metode problem based learning. Jadi anak belajar menggunakan berbasis masalah yang mana nanti saya akan menyusun modul ajar itu dengan menggunakan metode PBL dan metode yang akan kita pakai adalah diskusi dan presentasi. Oke, nanti dipakai diskusi dan diskusi dan presentasi. Yang mana nanti kalau alurnya itu kita tentu mengikutkan kepada sintak PBL itu sendiri. Jadi ada nanti video yang akan untuk orientasi supaya ada keterkaitan anak dengan materi. Maka saya akan menayangkan sebuah video. Oke baik. Oke Bu, kalau gitu terima kasih banyak Bu. Berarti di hari Rabu untuk di kelas 11 AK1 Bu ya, AK1. Seolah nanti saya akan melihat Ibu dalam proses pembelajaran sesuai dengan yang tujuan yang Ibu sampaikan tadi, pengembangan yang akan dicapai dan terakhir strateginya. Oke baik Bu, kalau gitu terima kasih banyak Bu ya. Terus lanjutannya. Baiklah Nanda, pada hari ini kelas kita telah hadir Bapak Makrid Kurniawan yang saat ini akan melakukan observasi terhadap Ibu. Tetapi Ananda jangan ragu, kita tetap belajar seperti biasa. Bisa ya? Bisa.
Assalamualaikum. Sehat Ananda semua? Sudah makan siang? Baiklah Ananda, ketemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai, ketua kelas siapkan kelasnya. Siap. Berdoa mulai. Nah, Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Abdurrahman, Ari Putra, Vanessa Jasra, Hidayatul Akmal, Alfa. Sakit, ada izin dari orang tua? Nadia, izin. Ruhdiat Sopandi, Ruhdiat sehat? Cynthia Laura, Cynthia mana? Oh, hadir. Safina, Farel, Yusuf Hendar. Baiklah Ananda, kita hari ini bertemu kembali dengan materi yang baru. Nah, sebelumnya kita belajar yaitu materi tentang larangan melakukan perkelahian antar pelajar. Nah, hari ini Ibu akan memperlihatkan kepada Ananda satu buah gambar. Oke. Nah, di depan tulis ada sebuah gambar. Kira-kira ini gambar apa? Orang main game. Ada lagi yang lain? Mabar. Main bareng. Ini pernah Ananda lakukan? Pernah. Ya, ini lagi melakukan main bareng bersama dengan teman-temannya menggunakan HP. Ananda punya HP? Punya. Untuk apa aja HP Anda gunakan? Menelpon. Apalagi? Untuk bermedia sosial. Kira-kira media sosial yang Ananda punya apa aja? Ada Instagram. Ada apa lagi? Ada TikTok. Ada apa lagi? Oh, Facebook. Ada apa lagi? Twitter. Oh, banyak lagi yang lain ya. Nah, menurut Ananda, dari media sosial yang Ananda punya, apa saja keuntungannya untuk Ananda? Bisa mendapatkan banyak informasi, bagus sekali. Ada yang lain? Mendapatkan berita terkini. Apalagi nak? Apa bisa untuk melihat ceramah? Apa tadi? Mendapatkan teman melalui media sosial. Jadi ada banyak manfaat bagi kita untuk menggunakan media sosial. Selain manfaatnya yang positif, apakah ada manfaatnya yang negatif? Ada. Apa saja kira-kira? Oh, kadang-kala bertengkar ya di Facebook. Ya Farel. Nah, ada lagi yang lain? Oh, adanya berita hoax. Nah,
Maka berdasarkan kepada yang kita bicarakan tadi dan gambar yang sudah Ibu tayangkan, hari ini kita akan belajar adab menggunakan media sosial. Nah, Ananda, Ibu akan mengajar Ananda hari ini dengan model pembelajaran kita namakan dengan PBL atau Problem Based Learning. Ananda paham apa itu Problem Based Learning? Paham apa? Belajar berdasarkan masalah. Bagus sekali. Kita hari ini akan belajar berdasarkan kepada masalah dan kita akan mencari solusi dari masalah itu. Untuk itu, metode yang akan kita pakai dalam belajar kita hari ini itu adalah metode diskusi dan presentasi. Ananda semua, kenapa kita belajar adab menggunakan media sosial? Ibu berharap di akhir pembelajaran nanti Ananda dapat menjelaskan adab menggunakan media sosial. Kedua, Ananda dapat membuat postingan di media sosial itu dengan komentar yang bersifat positif. Nah, inilah yang menjadi tujuan kita belajar adab menggunakan media sosial pada hari ini. Oke, Ananda. Sebentar. Sebelum kita belajar, supaya kita lebih fokus pembicaraannya, maka Ibu akan menayangkan sebuah video untuk Ananda tonton, ya, agar nanti berdasarkan kepada video itu, Ananda mampu untuk mengemukakan permasalahan-permasalahan dan mencari solusinya. Oke, silahkan untuk menonton. Video aksi pemukulan seekor anjing penjaga oleh security people dilakukan oleh Jakarta viral di media sosial. Kecaman tajam dan tubuh-tubuh data dengan warga. Pasca viral baru terlihat di akun Instagram @rasa Indonesia. Minta maaf dan mengklaim telah melakukan kerjasama dengan pihak teroris di Yemen. Anjing jenis bagian Malinois berusia 6 tahun bernama Free tersebut juga telah mendapat pemeriksaan fisik secara menyeluruh oleh seorang dokter. Setelah saya lakukan pemeriksaan secara menyeluruh secara fisikal ya, ini tidak ditemukan adanya memar atau pendarahan atau semacamnya, dan diketahui kondisi P ini masih bagus, kondisi juga terjaga, dari area matanya itu tidak ada pendarahan atau memar semacamnya, di area mulut utama. Dia pemukulan ini masih melakukan banyak orang masih bisa menjadi tapi teman-teman manajemen Universitas Indonesia hanya menurunkan vendornya aja, kita akan nyalahin Universitas Indonesia, kita akan nyalahin vendornya juga, karena ini adalah satu orang. Aku sebagai orang yang sangat cinta sama hewan itu, I'm still insisting, I'm still hoping untuk mengetahui pelakunya siapa, wajahnya mana, dan dengan maafnya. Nah, Ananda, sebelum kita lanjut, ada yang akan bertanya? Berdasarkan video tadi, silakan. Ya, silakan.
Oke, apa pentingnya kita menggunakan adab ketika menggunakan media sosial? Nah, sebelum Ibu menjelaskan, ada yang bisa menjawabnya? Ya, silakan. Oh, untuk menghindari terjadinya perkelahian, maka kita perlu untuk menggunakan adab. Nah, ada yang lain? Ya, silakan. Selain dampak negatif itu ada dampak positifnya apa Bu dari media sosial? Oke, bermedia sosial itu apakah sekedar dampak negatif aja atau ada dampak positifnya? Siapa yang bantu jawab? Ya, silakan Sujana. Oke, banyak yang bisa kita peroleh pada sisi positif. Kita tidak hanya menggunakannya untuk sekadar bermain, tetapi juga bisa untuk menghasilkan cuan atau uang. Nah, bermedia sosial kita bisa menghasilkan uang dari sana. Kita bisa punya banyak teman. Kemudian kita bisa apa lagi? Sama? Mendapatkan informasi. Ya, apa yang terjadi hari ini di belahan dunia yang lain, yang kita hari ini di Indonesia, kita bisa tahu apa yang sedang terjadi di Amerika, apa yang sedang terjadi di Palestina. Kita ketahui bisa melalui media sosial. Baiklah Ananda, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini, ya, dengan duduk bersama di kelompok. Silahkan duduk di kelompok Ananda yang sudah Ibu bagi berdasarkan kepada gaya belajar Ananda. Silahkan berkelompok. Kelompok satu mana? Kelompok satu mana? Oke, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Farel, mohon bantuannya. Bagikan LKPD-nya Farel. Masing-masing kelompok itu akan memperoleh LKPD. Di dalam LKPD itu sudah jelas perintahnya. Ya. Nanti Ananda itu mengisi data ini. Ya, di LKPD itu Ananda harus mengisi data. Namanya siapa aja di sana, kelompoknya, hari kerjanya kapan. Kemudian ini materi kita, ini tujuannya, instruksinya jelas di sana ya nak. Kemudian wacana dan link videonya sudah tersedia. Nanti Ananda membuat rumusan masalah berdasarkan video dan wacana. Yang nanti Ananda boleh mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nah, nanti ya, Ananda melakukan pemberian jawaban terhadap pertanyaan itu di bagian lembar kerja. Ya, di bagian lembar kerjanya. Nah, di akhir Ananda membuat kesimpulan dari hasil diskusinya. Paham semuanya? Silahkan bekerja di kelompok masing-masing. Ada masalah di sini? Anda paham apa yang akan dikerjakan? Oke. Boleh cari, Anda boleh menggunakan HP, ya. Anda bawa HP kan? Boleh menggunakan HP mencari materinya, mencari jawabannya. Anda boleh dari buku teks. Oke. Nanti Ibu akan melihat semua orang bekerja aktif atau tidak di kelompok. Ya. Paham dengan apa yang akan dikerjakan? Oke. Sini ketua kelompok siapa? Rel. Ya. Yang ini video punya. Ya, ini rumusan masalah untuk video di bagian ini. Yang ini untuk wacana. Yang wacana tadi bacaan tadi. Ya, kan ada bacaannya tadi, yang berita tadi. Nah, nanti kan jawabannya bisa dari sini.
Nah, kita kan ngajukan pertanyaannya di sini. Maka jawaban kita berada di sini. Jadi cocokkan lagi. Yang ini untuk berita, yang ini untuk video. Oke? Iya, nanti kesimpulan akhir jangan lupa. Nah, ini yang akan Ananda presentasikan di depan kelas. Ananda, waktu kita batasi ya. Waktu Ananda mengerjakan hanya 20 menit. Apakah Ananda di saat melakukan diskusi sudah melakukan diskusi dengan melakukan kerjasama? Kemudian Ananda sudah bertanggung jawab belum? Ya. Kemudian sudah punya inisiatif belum? Nah, jadi Ibu akan melakukan penilaian. Oke? Boleh dengan HP ya? Dengan HP. Mang betul dicari ya, Bu? Oke, Bos? Oke. Bikin aja, ajukan aja pertanyaan, satu atau dua dulu. Nanti kasih jawaban pada lembaran. Yang ini untuk ini untuk berita. Yang ini untuk video. Kan ada berita di depan tadi, yang konten itu. Sini ketuanya siapa? Sini ketuanya siapa? Erza. Ke Erza malu-malu. Sepertinya kita sudah lelah, ya. Untuk membuat Ananda kembali semangat, kita ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking dulu. Ice breaking kita hari ini adalah potong bebek angsa. Ingat dengan lagu masa kecil ini? Apa bunyinya? Masak di kuali. Nah, kita tukar. Itu kan lagunya potong bebek angsa, masak di kuali. Nah, kelompok yang dua ini kita tukar dengan kwek kwek kwek. Kelompok yang dua di tengah kwak kwak kwak. Kelompok yang dua di pinggir kwak kwak kwak. Oke, berdasarkan kemana Ibu menunjuk, maka di sanalah yang akan bersuara. Siap? 1, 2, 3. Kwak 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 kwak. Kwak kwak. Kok sedih? Kenapa? Kenapa sedih? Oh, teringat masa kecil. Kita ulang ya supaya lebih semangat. Kita ulang. Wajahnya jangan potong bebek angsa wasak di kuali. Karena ini lagu pembunuhan ya. Sehingga wajahnya sedih. Kita ulang. Oke, yang semangat. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk semua. Oke, Ananda sudah selesai ya? Kita lanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu presentasi kelompok.
Oke, untuk ini hari Rabu. 6 dibagi 2, 3. Tambah 2. 5. Silahkan kelompok 5 untuk tampil. Silakan tampil dulu Pak, dengan teman-temannya ke depan. Ya, nggak apa-apa. Akan presentasi dengan Infokus atau tidak? Enggak. Nah, oke, boleh. Kita tutup aja kalau Bapak tidak mau tampil pakai ini. Yang lain simak ya. Nanti boleh mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan masalah yang dapat kami ambil dari berita video tersebut adalah: 1. Bagaimana Anda menggunakan media sosial? Adab menggunakan media sosial tepat adalah: 1. Niat baik. 2. Memiliki teman yang baik. 3. Memiliki fakta atau kebenaran informasi yang diterima. 4. Menyampaikan informasi serta rahasia atau manipulasi. Kedua, rumusan masalah yang kedua dapat kami ambil dari wacana di atas adalah: 1. Bagaimana penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Penerapan adab bermedia sosial adalah menggunakan media sosial dapat digunakan penerapan karakter dalam adab bermedia sosial antara lain: 1. Menggunakan media sosial yang sehat dengan mengupload konten yang bermanfaat bagi orang lain. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah: gunakanlah media sosial dengan sehat dan tanpa menyinggung orang lain. Jika ada salah atau janggal kata kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Penampilan berikutnya, silakan Ananda. Nanti jangan lupa untuk bertanya ya. Ada yang bertanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara melakukan perilaku yang mempertaruhkan nyawanya di media sosial? Jawabannya adalah: 1. Ingin terkenal secepat mungkin, karena beberapa orang menganggap hal ekstrim dirinya akan hilang. 2. Ingin mendapat banyak like dan komentar, tidak mempengaruhi orang lain. Apa adab yang seharusnya digunakan dalam bermedia sosial? Adab dalam bermedia sosial yaitu: 1. Menyebarkan informasi yang bermanfaat dan mewakili kebenarannya. 2. Berkata yang baik dan betul. 3. Bijak dalam memilih teman. 4. Proses kebenaran berita sebelum menyebarkannya. 5. Berpikir sebelum bertindak. Kesimpulan yang dapat
jujur adalah media sosial itu sebenarnya menyenangkan, tapi kita harus bertanggung untuk bersikap sopan santun dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan adab dalam bermedia sosial, kita bisa menikmati semua manfaatnya tanpa harus khawatir akan hal-hal yang baik. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 6, Ibu bertanya kepada kelompok 5. Maaf ya. Bisa disebutkan apa faktor pendorong seseorang melakukan tindakan ekstrim demi mendapatkan perhatian di dunia maya? Terima kasih. Baiklah, saya akan punya pertanyaan dari seseorang melakukan hal itu karena ia ingin dikenal secepat mungkin, karena beberapa orang menganggap hal ekstrim tujuannya akan viral. Kedua, ingin mendapatkan like dan komentar dan mengenali orang lain. Gimana? Jadi, Ananda, berdasarkan penjelasan dari teman kita tadi, bahwasanya kadangkala orang memiliki faktor pemicu di dalam membuat sebuah konten di media sosial bersifat ekstrim. Nah, contohnya dia membuat konten bunuh diri, sehingga tanpa dia sadari terjadi hal yang tidak diduga, sehingga dia mengalami kematian secara sia-sia hanya karena ingin sekedar viral, mendapatkan banyak like. Nah, berdasarkan penampilan dari kelompok 4, maka dapat Ibu sampaikan, Ananda sudah berdiskusi dengan baik sekali, penuh tanggung jawab. Apa yang menjadi tema kita hari ini sudah dibahas dengan baik. Beri A+ untuk kelompok 4. Silakan duduk. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Baiklah Ananda, tadi semuanya sudah tampil, maka pertemuan kita hari ini kita buat dulu kesimpulannya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita adab menggunakan media sosial hari ini? Silakan. Siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Laura? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kesimpulan dalam adab bermain media sosial adalah adab dalam bermedia sosial. Adab dalam bermedia sosial merupakan perilaku atau etika yang harus digunakan oleh pengguna media sosial agar tidak terjadinya penyalahgunaan ketika bermain media sosial, agar tidak terjadinya kesalahpahaman satu dengan yang lain. Oke, bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya adab bermedia sosial itu adalah sikap atau tingkah laku yang kita gunakan dalam menggunakan media sosial. Apa saja adabnya? 1, kita harus mencari kebenaran berita. Jangan sampai kita memosting berita yang tidak benar
adanya atau diistilahkan dengan hoax. Kedua, kita pertimbangkan dengan bijaksana apa yang kita posting. Nah, jangan sampai yang kita posting menimbulkan konflik di masyarakat. Ada orang berkelahi hanya karena status. Ya. Ketiga, gunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, baiklah Ananda. Untuk menguji pemahaman Ananda terhadap materi kita hari ini, Ibu akan memberi kuisis. Silahkan Ananda menggunakan handphonenya. Ini nomor yang kodenya. Silahkan masuk dengan nomor kode ini. Ya bawa HP. Farel, udah masuk belum? Baru 2 orang yang masuk. Ya. Sudah semua? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua Yusuf Hendar, ketiga Dede. Oke. Nah, baiklah Ananda. Sebelum kita tutup pelajaran kita ini, Ibu ingin Ananda untuk melakukan refleksi dulu. Ya. Silahkan Ananda tuliskan di kertas. Ya, apa manfaat yang Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari setelah kita mempelajari adab menggunakan media sosial. Ini soalnya, ya, tuliskan 3 jawaban Ananda. Ya. Kertasnya nggak usah banyak-banyak ya, Nak. Ya. Masing-masing. Ya. Sementara itu, silakan kumpulkan LKPD-nya. Ya, nanti begitu Ananda selesai memberi jawaban terhadap refleksi, kumpulkan LKPD-nya ke depan ya. Ya, mohon bantuannya, Farel. Iya.
Udah deh, udah banyak pasukan deh, sudah deh. Ya. Sini. Madian, kamu nenek Penghujung pembelajaran kita hari ini, ya, sebelum Ibu keluar, Ibu ingin Ananda menyampaikan perasaannya terhadap proses pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa emoji yang bisa mewakili. Ada A, ada B, ada C, ada D. Silahkan berikan emojimu hari ini. Gimana ekspresinya? Kayak mana? Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan dengan materi selanjutnya adalah menghindari minuman keras dan narkoba. Bu harap Ananda mencari materi terkait dengan menghindari minuman keras dan narkoba. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan percakapan pasca observasi, di mana kemarin itu sudah dilakukan seperti kelas ketika Ibu mengalami mengajar gitu ya. Sebelumnya saya mengalami pergerakan perjalanan. Di sini saya cerita tentang 11 kita bersamaan, di mana posisinya sebagai supervisor. Lebih tepatnya saya masuk kelas Ibu itu lihat bagaimana saya Ibu mengajar sesuai dengan paket kelas. Bisa perkenalkan diri lagi Bu. Selanjutnya boleh perkenalkan diri juga Ibu. Bu ya. Oke baik Bu, sesuai dengan yang kemarin aku sudah masuk ke kelas Ibu ya. Jadi sekarang aku tanya sama Ibu ya, kita kelanjutannya dari kemarin. Dari pertama itu adalah fleksinya Bu. Jadi gimana kira fleksinya seperti itu dulu? Belajar di 11 ayat 1. Biasanya saya mengajar di 3 tingkatan. Kebetulan tanggal Pak Firmus di kelas 11 ayat 1. Kegiatan pada hari itu kita materinya itu adalah adab menggunakan media sosial.
tujuan tersebut, maka metode model pembelajaran yang kita gunakan itu adalah program pembelajaran yang berbasis masalah, yang mana metode yang saya gunakan itu adalah diskusi dan presentasi. Kalau dalam proses pembelajaran itu sesuai dengan sebentar saya pertama sekali berusaha menunjukkan kepada pendidik melalui penayangan sebuah gambar, di mana gambar itu kita sajikan beberapa anak duduk bersama sedang menggunakan gadget. Kita pancing anak dengan hal tersebut. Kemudian untuk masalah pengenalan terhadap materi itu kita menampilkan sebuah video, yang mana video yang saya angkat itu adalah video tentang dipacarnya seorang satpam di sebuah mall Jakarta terkait dengan postingan yang diupload oleh seorang artis itu di Purba. Sebelum melakukan konfirmasi, Purba itu sudah menyebarkan melalui media sosialnya terkait pemukulan anjing yang dilakukan oleh satpam tersebut, sehingga satpam ini dirugikan. Dia dipecat oleh mall tempat dia bekerja, padahal setelah berita ini viral, dia melakukan hal tersebut karena sang anjing hendak menggigit seekor anak kucing. Maka berdasarkan kepada konten yang kita sajikan, anak itu diminta untuk duduk berkelompok berdasarkan kepada gaya belajarnya. Jadi saya sudah menetapkan terlebih dahulu kelompok anak berdasarkan gaya belajar. Mereka duduk berkelompok, merumuskan satu masalah, kemudian mencari dan solusi dari masalah tersebut. Nanti mereka harus presentasi pada kelompok. Nah, mereka menyajikan hasil diskusi ini, memberikan penguatan terhadap penyajian mereka. Kemudian kita juga melakukan penarikan kesimpulan terhadap materi, yang mana penarikan kesimpulan itu kita minta dari siswa. Nah, saya sebagai guru akan melakukan penguatan. Kemudian di akhir itu juga melakukan asesmen sumatif. Yang mana ada beberapa bentuk yang saya lakukan. Yang pertama itu saya melakukan dulu krisis. Jadi anak menjawab soal di krisis, saya terlebih dahulu meminta izin kepada pihak sekolah untuk penggunaan HP. Jadi anak menjawab soal yang sudah saya siapkan melalui krisis. Nah, selesai mereka berkrisis, maka saya melakukan refleksi terhadap siswa dan juga guru. Terakhir, kita juga mengambil emoji. Ya, supaya lebih menarik, anak menyampaikan perasaan mereka melalui emoji terhadap pembelajaran hari ini. Nah, di samping itu selama proses pembelajaran agar anak tidak monoton, kita juga melakukan SPP. Jangan salah ya. Luar biasa sekali, Bu. Sangat-sangat bagus sekali. Selanjutnya, Bu, kita apa nih kelemahannya, Bu? Namanya manusia itu, tentu akan ada kelemahan-kelemahan karena kita tidak akan melakukan sesuatu secara sempurna, tidak nyata kepala. Jadi di dalam selama proses pembelajaran itu saya melihat kelemahan itu terjadi. Pertama, terkait presentasi. Anak kita presentasi itu nanti lebih berpresentasi berdasarkan apa yang ada di NAPD-nya saja dengan textbook. Nah, jadi mereka baca
dilakukan. Karena kita mikirnya ke depan dulu. Anak kita ini kan berada di SMA, sebuah sekolah kejuruan. Kita targetnya kan ke dunia kerja. Nah, mereka disiapkan untuk bisa bersikap komunikatif. Nah, nanti di dunia kerja ini tentu akan ada kelemahan-kelemahan karena kita tidak akan melakukan sesuatu secara sempurna, tidak nyata kepala. Jadi di dalam selama proses pembelajaran itu saya melihat kelemahan itu terjadi. Pertama terkait presentasi. Anak kita presentasi itu nanti lebih berpresentasi berdasarkan apa yang ada di MAPD-nya saja dengan textbook. Nah, jadi mereka baca sehingga kami tidak pernah teman-temannya. Mereka kan membaca aja butuh tidak. Juga yang kedua, kemampuan anak dalam berkomunikasi. Sebuah presentasi itu akan menarik kalau orang yang menyajikan menarik. Jadi melihat anak kita di dalam presentasi, mereka berkomunikasi tadi, jadi komunikasinya terbatas. Belum sebagaimana layaknya sebuah presentasi yang dilakukan. Karena kita mikirnya ke depan dulu. Anak kita ini kan berada di SMA, sebuah sekolah kejuruan. Kita targetnya kan ke dunia kerja. Nah, mereka disiapkan untuk bisa bersikap komunikatif. Nah, nanti di dunia kerja ini kita juga menyiapkannya pada bidang studi pendidikan bahasa agar mereka mampu berkomunikasi melalui presentasi ya. Nah, terakhir itu saya menemukan masalah juga terkait krisis. Terkait krisis ini ada satu anak yang tidak punya HP. Ada anak yang tidak punya HP ya. Sangat nampak lemahnya itu ya. Tapi bisa dibilang karena tidak terlalu hafal atau apa. Jadi gimana nih rencana tidak lanjutnya ke depannya nih? Untuk mengatasi masalah ini, saya melakukan beberapa upaya yang sudah mulai berjalan. Yang pertama itu kita melakukan pengajaran terhadap anak masalah presentasi. Nah, anak kita tadi kan hanya berdasarkan MAPD. Jadi mereka membaca aja di depan tidak menarik. Maka kita meminta anak untuk melakukan presentasi itu menggunakan PowerPoint. Jadi mereka kita latih supaya membuat materi tidak tetapi berdasarkan poin-poin penting yang mereka ubah dalam bahasa mereka sendiri sehingga hal ini menarik bagi mereka dan akan memancing pertanyaan. Itu yang pertama terkait dengan presentasi. Kemudian yang kedua terkait dengan komunikasi. Kita itu tak akan pede kalau kita menguasai satu materi. Ya, betul. Persoalan dari anak kita itu tidak pede. Karena anak kita beragam ya Bu, dari Muslim, kemudian dari daerah bagian nanti segala macamnya. Kita juga kadang-kadang kita temukan anak kita tidak pandai bahasa Indonesia. Jadi kita latih mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia, tidak boleh di dalam pembelajaran mereka menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sehingga mereka akan terlatih berkomunikasi dengan lebih bagus. Kemudian terkait dengan kuisis tadi, itu supaya anak tetap bisa beraktivitas sama dengan temannya, kita memberikan print out dari soal kuisis. Oke, jadi sudah nampak cara lanjutnya nih untuk kedepannya Bu. Baik Bu, mungkin itu Bu ya untuk hari ini dan terima kasih sekali lagi karena sudah membantu dalam presentasi ini Bu. Dan saya memberikan apresiasi ini artinya sangat luar biasa. Video yang Ibu memang di kelas sudah sangat luar biasa dan itu sudah terstruktur semuanya. Baik sebelum dalam situasi memang sesuai dengan kita yang telah ditentukan seperti itu. Mungkin itu kalau itu terima kasih banyak Bu atas bantuannya Bu.